Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rusdi, Presiden Aspek Indonesia, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia. Nah, kawan-kawan buruh Indonesia, hari ini Senin 9 Juni 2025 baru saja kita mendengarkan pidato dari Pak Menteri Tenaga Prof. Yasili dalam forum sidang ILO ke-13 di Jenewa ini, dan juga pidato dari Pak Jumhur, Ketua Delegasi Buruh Indonesia. Nah kawan-kawan, keduanya sangat menarik untuk kita cermati, karena memang yang pertama keduanya mencermati tantangan para buruh Indonesia dan juga buruh dunia terkait fleksibilitas labor market, terkait dengan digitalisasi platform ekonomi, bahwasannya menarik apa yang disampaikan Pak Jumhur, bahwasannya kondisi ini mirip ketika munculnya atau lahirnya kapitalisme di abad 17, betapa pemerintah saat itu atau negara gagap dalam menyikapi tentang lahirnya kapitalisme dalam mengeksploitasi buruh saat itu dengan lahirnya teknologi-teknologi yang luar biasa saat itu. Nah hari ini demikian, pemerintah terlihat gagap dalam menyikapi kondisi platform digital ekonomi, terutama terkait bagaimana status para ojol, bagaimana perlindungan buat para ojol ini. Nah ini menyikapi. Nah yang juga menarik adalah bahwasannya ada statement yang bagus dari Pak Jumhur Hidayat. Ia meyakini bahwasannya kondisi gagapnya negara ini insya Allah nggak akan lama, karena memang ada sebuah komitmen kuat dari Pak Prabowo dan juga Menteri Kerja Pak Profesor Yasili terkait dengan bagaimana kita perlu melindungi, satu sisi melindungi para buruh, para ojol, dan satu sisi juga Prof. Yasili juga sangat concern terhadap bagaimana membangun kesiapan pemerintah dalam rangka menyiapkan tantangan yang besar itu, termasuk juga adalah dalam rangka menyiapkan transisi dari formalisasi informal worker. Nanti kawan-kawan, alhamdulillah suasana ILC pada kali ini selain kita mendengarkan pidato dari Pak Jumhur dan juga Pak Profesor Yasili yang insya Allah bisa menjawab tantangan perubahan, juga suasana cukup cair nih, termasuk juga dengan Apindo. Kita di sini walaupun kita punya kepentingan masing-masing, kita dari buruh mewakili kepentingan buruh, pemerintah juga kepentingan pemerintah, dan juga Apindo mewakili Apindo, tapi kita bisa cair, sama-sama kita bersepakat bahwasannya tantangan besar hari ini luar biasa. Dan tadi juga kita melihat bagaimana komitmen dari negara dalam hal ini adalah Menaker Prof. Yasili dalam rangka konsep bagaimana mengatasi pengangguran dan PHK yang massal pada hari ini. Nah ini modal awal kawan-kawan dan ini sebuah tantangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwasannya pada sidang ILO ke-13 ini jumlah delegasi buruh Indonesia ini jumlah 42 orang. Jumlahnya melebihi jumlah delegasi dari pemerintah dan juga Apindo. Nah ini sebuah kemajuan karena kita pimpinan buruh dan juga orang lapis keduanya bisa mempelajari bagaimana ILO memutuskan sebuah keputusan, sebuah konvensi, bagaimana mekanismenya dari mulai rapat-rapat komisi-komisi, kemudian dari rapat komisi dibahas lagi oleh masing-masing pihak, oleh unsur pemerintah, unsur pengusaha dan juga unsur buruh. Kemudian dibahas lagi dalam plenari atau pleno. Nah ini sebuah proses yang panjang, makanya sidang ILO ini berlangsung selama 2 pekan, dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 13 Juni. Sebuah proses yang panjang yang kita bisa belajar masing-masing. Dan yang menggembirakan adalah putusan-putusan sementara ini menggembirakan buat kaum buruh Indonesia. Yang pertama adalah bahwasanya ILO mendorong lahirnya sebuah konvensi untuk pekerja platform digital atau para pekerja driver online Dan kita juga bahagia karena sikap resmi pemerintah Indonesia juga mendorong lahirnya sebuah konvensi dan rekomendasi. Mudah-mudahan ini lagi dibahas setelah disetujui kemudian dibahas dalam pasal per pasal, lagi drafting pasal per pasalnya, dan mudah-mudahan di tahun depan sudah lahir konvensi ILO, dan kemudian kita berharap besar Indonesia sudah lahir konvensi, sudah kemudian meratifikasi konvensi ILO terhadap perlindungan untuk para pekerja platform digital. Itu yang pertama putusan. Yang kedua adalah
ILO mendorong dan memutuskan sebuah pengakuan terhadap Palestina, ya, yang sebelumnya Palestina hanya dianggap sebuah gerakan pembebasan nasional. Hari ini Palestina sudah dianggap sebagai sebuah negara, walaupun prosesnya hari ini masih dianggap sebagai non-member. Kita berharap dalam waktu dekat segera Palestina menjadi keanggotaan penuh, ya, sudah mempunyai hak yang sama dengan negara lain, mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan masalahnya, dan juga kita semua negara-negara yang sudah menjadi negara anggota ILO kemudian bisa membantu secara maksimal Palestina. Dan juga kita juga senang ada pembahasan mengenai perlindungan bagi pekerja maritim dan juga pembahasan terhadap dampak biologikal atau tentang K3 ini dibahas semua. Dan mudah-mudahan ya ke depan dunia bisa lebih baik, dunia bisa lebih adil, dan itu nggak gampang. Dibutuhkan sebuah peran maksimal dari buruh. Dan hari ini hadirnya banyak delegasi buruh yang dipimpin oleh Pak Jumhur Hidayat, ya, mulai dari KSPSI-nya Pak Jumhur, KSPSI-nya Andi Gani, KSPSI-nya Yoris, kemudian KSPI, ada KBMI, KSPN, kemudian KASBI, KBMI, dan juga ada federasi seperti ASPI Indonesia dan beberapa yang lainnya. Ini sebuah lompatan yang luar biasa. Sehingga tahun depan, GIASI tahun depan kita bisa lebih maksimal lagi. Bukan hanya kita mengawal prosesnya, ya, setiap komisi bisa kita kawal, kita juga bisa menginfluence lebih kuat lagi dengan cara dari sejak awal, ya, mulai ini selesai kita akan memonitoring setiap pelaksanaan konvensi ILO yang sudah diratifikasi Indonesia. Itu mungkin kawan-kawan buruh, salam perjuangan dari Jenewa. Hidup buruh, hidup Indonesia.